Kalau kita mengacu ke TAP MPR, itu ada dua hal yang menurut saya penting. TAP MPR yang disebutkan tadi tahun 2000, ya. Yang pertama pasal 7 ayat 2 yang mengatur bahwa polisi di bawah presiden. Itu menurut saya sangat strict karena itu evaluasi dari praktik sebelumnya ketika kepolisian tidak berada di bawah langsung presiden. Dan ini kalau saya sebagai orangnya Pak Prabowo, ya orangnya presiden, ditegaskan kembali ketika Pak Prabowo kemarin mau kampanye, ya. Waktu itu ada isu kalau Pak Prabowo jadi presiden maka Polri tidak di bawah presiden langsung. Dibantah dengan tegas. Lah, kalau saya presiden justru lebih mudah kalau polisi di bawah saya langsung. Karena saya presidennya. Kok saya jadi presiden malah jadi lebih repot, kurang lebih begitu. Ya. Saya tahu di polisi misalnya nih, selain ada Kompolnas, di internal dia ada juga Wasidik, ada yang baru ya setelah reformasi ya. Ada mekanisme SP2HP. SP2HP itu kan semacam counter masyarakat terhadap laporan yang disampaikan. Tapi lagi-lagi fungsi legislatifnya ya. Ini yang kita praktekkan ya. Komisi 3 terutama setahun belakangan nih, kita sudah setahun. Hal-hal yang sebetulnya susah terbongkar dengan kita panggil di sini terbongkar. Contoh kasus ada seorang tahanan di Polres Palu meninggal, Pak. Meninggal, awalnya kita panggil Kapoldanya segala macam, dikatakan bahwa ini karena bunuh diri atau sakit. Tapi setelah kita lakukan RDPU di sini, terbongkar bahwa itu dianiaya oleh petugas yang menjaga, ya orang anggota Polri yang menjaga tahanan tersebut, sehingga orang tersebut akhirnya sudah di PTDH. Demikian juga kasus yang paling terkenal juga kasus Ronald Tanur, ya kan? Akhirnya kita bongkar di sini, dibongkar ulang sampai tindak pidana suapnya juga terbongkar akhirnya terhadap para penegak hukum. Kalau Ronald Tanur ini bukan hanya kepolisian kan, ada pengadilan juga yang ini. Sehingga dengan demikian urgensi reformasi sistemik adalah pondasi bagi kepercayaan publik, profesional akuntabilitasnya, tuntutan integritas dan transparansinya. Kemudian menurut kami kejaksaan yang ideal dalam tujuan reformasi berkelanjutan yang profesional, imparsial, legitimasi tinggi, kepastian hukum yang objektif, transparan dan bebas intervensi, integrasi penuntutan dan pemulihan aset, serta public trust yang meningkat dan berkelanjutan. Itulah beberapa pokok-pokok pikiran yang kami bisa sampaikan untuk forum pada hari ini yang didasarkan pada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Pimpinan. Terima kasih narasumber, ini menarik ini kita diskusikan ya. Ya, narasumbernya luar biasa. Silakan Pak Ketua. Ya, terima kasih ke Prof. Suparji dan Pak Barita ya. Siap. Masukan yang sangat berharga bagi kami. Dua hal, yang pertama untuk reformasi kepolisian ya. Kalau kita mengacu ke TAP MPR, itu ada dua hal yang menurut saya penting. TAP MPR yang disebutkan tadi tahun 2000, ya. Yang pertama pasal 7 ayat 2 yang mengatur bahwa polisi di bawah presiden. Itu menurut saya sangat strict karena itu evaluasi dari praktik sebelumnya ketika kepolisian tidak berada di bawah langsung presiden. Dan ini kalau saya sebagai orangnya Pak Prabowo, ya orangnya presiden, ditegaskan kembali ketika Pak Prabowo kemarin mau kampanye, ya. Waktu itu ada isu kalau Pak Prabowo jadi presiden maka Polri tidak di bawah presiden langsung. Dibantah dengan tegas. Lah, kalau saya presiden justru lebih mudah kalau polisi di bawah saya langsung. Karena saya presidennya. Kok saya jadi presiden malah jadi lebih repot, kurang lebih begitu. Jadi komitmen itu saya pikir tegas disampaikan Pak Prabowo ya, dan memang sesuai dengan amanat reformasi dalam TAP MPR tersebut tahun 2000.
Kedua juga soal Polri ya Kapolri diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Ini 7 ayat 3 ya, TAP MPR. Menurut saya ini juga sesuai dengan amanat reformasi, di mana saat itu kita pengen benar-benar mempraktekkan, mengimplementasikan pemisahan kekuasaan sebagaimana teori trias politikanya Montesquieu, ya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi pengawasan yang paling paripurna memang dari unsur legislatif. Itu amanat reformasi. Apakah kepolisian, kejaksaan juga begitu. Pengawasan yang paling lengkap adalah dari legislatif, karena legislatif adalah perwakilan dari masyarakat, dari publik, ya, cerminan rakyat, ya, yang menyerap aspirasi dari masyarakat secara langsung. Jadi kalau toh kita ingin memperkuat pengawasan, misalnya ada Kompolnas, ada Komjak, menurut saya bagus ya untuk melengkapi. Mungkin ada ruang-ruang kosong yang belum maksimal dilaksanakan oleh legislatif. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa penguatan implementasi trias politika ini penting kalau memang kita ya masih mau terus menyebut diri negara demokrasi. Karena salah satu acuan terpenting dalam berdemokrasi itu pemisahan kekuasaan. Ya. Saya tahu di polisi misalnya nih, selain ada Kompolnas, di internal dia ada juga Wasidik, yang baru ya setelah reformasi ya, ada mekanisme SP2HP. SP2HP itu kan semacam counter masyarakat terhadap laporan yang disampaikan. Tapi lagi-lagi fungsi legislatifnya ya, ini yang kita praktekkan ya. Komisi 3 terutama setahun belakangan nih, kita sudah setahun. Hal-hal yang sebetulnya susah terbongkar dengan kita panggil di sini terbongkar. Contoh kasus ada seorang tahanan di Polres Palu meninggal, Pak. Meninggal, awalnya kita panggil Kapoldanya segala macam, dikatakan bahwa ini karena bunuh diri atau sakit. Tapi setelah kita lakukan RDPU di sini, terbongkar bahwa itu dianiaya oleh petugas yang menjaga, ya, orang anggota Polri yang menjaga tahanan tersebut, sehingga orang tersebut akhirnya sudah di PTDH. Demikian juga kasus yang paling terkenal juga kasus Ronald Tanur, ya kan? Akhirnya kita bongkar di sini, dibongkar ulang sampai tindak pidana suapnya juga terbongkar akhirnya terhadap para penegak hukum. Kalau Ronald Tanur ini bukan hanya kepolisian kan, ada pengadilan juga yang ini. Nah, ada kasus macam-macam. Terakhir yang saya ingat antara lain kasus di Jakarta Timur, ada seorang karyawan toko roti ya dianiaya majikannya, tidak ditangkap, kita bongkar di sini, akhirnya dilakukan penegakan hukum yang tegas. Nah, menurut saya sepakat dengan Prof. Suparji ya kalau untuk kepolisian ya. Soal reformasi ini memang kita harus maksimalkan di kultural, bukan struktural kalau di kepolisian. Kenapa? Karena ya pengaruh terbesar yang menciderai nama baik Polri itu adalah soal perilaku anggota. Ya. Kayak tadi kasus-kasus yang saya sampaikan kan, itu bukan persoalan struktural, polisi di bawah siapa, kemudian pengangkatan Kapolri oleh siapa, dengan persetujuan siapa, bukan itu. Tapi pengendalian. Nah, Komisi 3 DPR RI dengan pemerintah kemarin sudah mengetuk kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana pengawasan terhadap Polri ini kita tekankan itu bukan oleh lembaga-lembaga tertentu, tapi oleh masyarakat. Dengan apa? Memperkuat hak warga negara dan memperkuat advokat yang mendampingi warga negara yang mendampinginya. Tambah kita kunci lagi ketentuan bahwa penegak hukum yang melampaui tugasnya dalam menjalankan tugas ya
melanggar tugasnya, melanggar ketentuan dalam pelaksanaan tugas, harus menghadapi sanksi administrasi, etik, dan pidana. Itu sudah kita insert, Prof. Yang sanksi. Terus tambah lagi, lapisannya lagi, hak tersangka, hak saksi, hak orang yang berurusan dengan hukum itu bebas dari intimidasi, tekanan, ancaman kekerasan, perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan, macam-macam. Pokoknya itu lengkap sekali dan detail. Nah, sehingga menurut saya kita bisa maksimalkan juga dari situ, dari perundang-undangan. Mungkin itu kalau untuk kejaksaan sepakat saya, situasinya sekarang bagus sekali, angin yang bagus sekali buat kejaksaan. Cuma memang kita itu kadang-kadang jatuh bukan karena angin yang keras, Pak, bukan karena badai, tapi karena angin sepoi-sepoi yang membuat rekan-rekan kita di kejaksaan terlena. Ini sudah banyak muncul kemarin disampaikan di teman-teman. Kita pada kerja di awalnya sudah bagus, tinggal penyelesaian akhirnya, gitu kan. Soal pemberantasan korupsi declare di awal kasus berpuluh-puluh triliun, ratus triliun, oke. Tapi at the end kan kita mau tahu berapa rupiah real yang kembali ke keuangan negara. Tadi Pak Barita sampaikan juga kan maksimalisasi Badan Pengelola Aset, saya sangat setuju sekali, Pak. Sama-sama kita dorong, kita kasih semangat ya, teman-teman jaksa ini kerjanya sudah luar biasa walaupun yang di awal, tapi kan kita menanti penyelesaian akhir yang bagus sekali sehingga bisa seimbang. Dari awal sampai akhir bagus terus, at the end akhirnya kerugian keuangan negara itu bisa di recovery, khusus dalam pidana Tipikor. Mungkin itu ya kegiatan ini, Prof, dan Pak Barita kita akan terus lakukan ya. Kita akan undang ahli-ahli